Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejasem Tegal. Semoga kabar kita semua sehat dan kiranya sukacita dan damai sejahtera tetap diberikan Tuhan untuk kita semua. Marilah pada pagi hari ini kita akan mengawali kebaktian minggu hari ini dari rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali kebaktian minggu hari ini. Kita dasari dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Saat pagi yang Tuhan berikan sekarang ini, kami menaikkan pujian dan syukur kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyapa kami ketika bangun dari masa istirahat kami. Semua boleh kami syukuri sebagai bagian dari berkat-Mu yang menyapa kami di awal hari ini, dan kami meyakini berkat-Mu nyata atas kami di sepanjang hari ini. Allah kami Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini bersama-sama kami mengadakan kebaktian minggu dari rumah kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, anugerahkan kami sukacita dan damai sejahtera, untuk kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan kami. Kami menyerahkan seutuhnya ya Allah kebaktian minggu hari ini
dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Allah, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, di saat ibadah kami hari ini, kami merindukan akan sapaan firman-Mu. Sapaan-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Tuhan, berfirmanlah atas kami semua siap untuk menerimanya. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik akan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan sabda-Mu, Tuhan pun berkenan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan 13. Demikian sabda Tuhan. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengikut dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala dan terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup.
Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat kasihku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengendalikan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat hatiku dan yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang bersama telah kita baca dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan kita jika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kemudian yang kita sampaikan itu disalahpahami, tidak diterima dengan benar? Bagaimana pula perasaan kita jika yang kita sampaikan kepada orang lain itu kemudian mengakibatkan kita dicela, dibenci, dan dianiaya? Sementara menurut kita, yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran menurut firman Tuhan. Apakah kita kemudian merasa menyesal, merasa kecewa, merasa putus asa, dan mungkin perasaan yang lain setelah kita menyampaikan kebenaran itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia pernah ditertawakan, diolok-olok, dicela, dan dianiaya karena berita yang sudah ia sampaikan ke bangsanya. Di dalam bacaan kita hari ini, ia menegur dan mengingatkan bangsanya untuk segera bertobat. Karena menurut Nabi Yeremia, yang mereka perbuat adalah sesuatu yang salah dan akan mengakibatkan, akan mendatangkan hukuman dari Tuhan untuk mereka. Namun berita yang baik, berita yang benar yang sudah disampaikan oleh Yeremia rupanya telah disalahpahami. Karena itu, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Nabi Yeremia berkeluh kesah kepada Allah. Tulis pada ayat yang ke-7, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Itu yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak. Dan dalam kondisi yang demikian, Nabi Yeremia mengalami krisis kepercayaan diri. Dan tentu bukan berarti Nabi Yeremia tidak memiliki kepercayaan diri. Saat itu kepercayaan dirinya sudah habis, tidak berfungsi lagi. Kecenderungan orang yang sedang mengalami krisis seperti ini, dirinya akan teringat dan ingin kembali ke masa lalunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia
merasa bahwa Tuhan itu terlalu kuat dan telah membujuk dirinya, sehingga ia kemudian mau menjadi seorang nabi. Kita tahu Bapak Ibu Saudara serta anak-anak bahwa Yeremia itu adalah seorang keturunan imam yang mestinya juga pada akhirnya ia memegang jabatan imam secara tumurun-temurun. Dan imam adalah melayani Tuhan di tempat ibadah dengan resiko pelayanan yang jauh lebih kecil dibandingkan ketika dirinya menjadi seorang nabi. Karena itu sangat manusiawi Bapak Ibu dan Saudara seanak-anak jika Yeremia saat itu menolak panggilan Tuhan menjadi nabi dengan alasan bahwa dirinya tidak pandai berbicara dan dirinya masih muda. Kita bisa melihat di Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6. Padahal alasan ini sebenarnya hanya untuk sebuah rasionalisasi. Seorang muda tidak pandai berbicara. Bisa saja Yeremia kemudian dengan alasan ini tidak mau keluar dari zona aman dan zona nyamannya ketika nantinya benar-benar dia menjabat sebagai imam. Resikonya lebih kecil dibanding seorang nabi. Saat itu dia masih muda dan tidak pandai bicara, rasional Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak. Akan tetapi Tuhan telah menetapkan dia menjadi nabi sejak kandungan ibunya. Tercatat pada Yeremia 1 ayat yang ke-5. Dan inilah yang dimaksud bahwa Tuhan terlalu kuat sehingga Yeremia mau menerima panggilan menjadi seorang nabi pada ayat yang ke-7. Lebih lagi, Tuhan berjanji akan menyertai dan menolong Yeremia dalam melaksanakan tugas panggilannya. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyaksikan bahwa ternyata tidak mudah bagi Yeremia untuk melaksanakan tugas panggilan Allah ini. Dan saat ia menghadapi penderitaan dan penganiayaan dalam menjalankan tugas kenabiannya, ia mengadu, ia berkeluh kesah kepada Tuhan. Yeremia ingin memastikan bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepadanya sehingga ia mampu melaksanakan tugas panggilannya sebagai seorang nabi. Nabi Yeremia sadar bahwa Tuhan yang telah memanggilnya sebagai nabi, Tuhan pula adalah sumber kekuatan bagi dirinya. Nabi Yeremia juga sadar bahwa sebagai seorang nabi ia harus menyampaikan firman kebenaran dari Tuhan kepada umatnya. Dan ia tidak bisa menolak dan mengingkari tugas panggilannya untuk menyampaikan firman kebenaran, firman Tuhan, apapun resiko yang pada akhirnya harus ia tanggung. Tampak bahwa Nabi Yeremia tetap memperjuangkan komitmen dirinya sebagai seorang nabi. Sekalipun untuk itu ada banyak penghalang, tetapi ketika ia berserah kepada Tuhan, maka akhirnya ia benar-benar merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Sebagai murid dan hamba Kristus, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, kita dipanggil untuk hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus itu berarti mengalami dan melakukan seperti yang pernah dialami oleh dan dilakukan oleh Yesus. Untuk dapat hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh tentu dibutuhkan komitmen yang kuat. Jika dalam menjalani kehidupannya Yesus memilih jalan penderitaan sampai dengan kematiannya di atas kayu salib, itu bukti kesetiaannya kepada Bapaknya. Demikian pula kita sebagai murid dan hamba Kristus akan mengalami seperti yang dialami oleh Yesus, Tuhan kita. Sebagai murid dan hamba Kristus kita perlu terus belajar untuk taat dan setia terhadap tugas dan panggilan kita sehari-hari, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak. Dan inilah komitmen hidup yang harus terus diperjuangkan, seperti halnya yang sudah dicontohkan oleh Nabi Yeremia.
Karena itu kita tidak perlu takut dengan apapun dan siapapun, sebab Allah yang telah memelihara kita. Tidak ada yang terlewatkan, sekecil apapun dalam kehidupan kita. Tuhan memperhatikan dan menolong kita. Jadi jika kita sudah berkomitmen, bersedia hidup di dalam Kristus, menjadi saksi dan mau melayaninya, mari lakukanlah semua itu dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, seperti seorang Yeremia, dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong dan menyertai kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi orang Kristen yang sejati diperlukan keberanian berkomitmen untuk hidup di dalam Kristus. Ini bukan perkara mudah, sebab sekarang ini ada begitu banyak godaan yang membuat kita orang Kristen mengingkari imannya kepada Tuhan. Semua itu dapat menjadi penghalang yang tentu tidak mudah kita atasi. Namun kita percaya bahwa keberanian berkomitmen untuk hidup terus di dalam Kristus akan menjadi sebuah kekuatan dalam melaksanakan karya panggilan hidup kita setiap hari. Dan Nabi Yeremia sudah memberi teladan yang baik kepada kita. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kepada-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, bahagia penuh. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap tahta hadirat-Mu. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu di dalam kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan 13. Kami telah belajar dari seorang Yeremia yang menyadari
komitmen hidupnya untuk melayani Tuhan sebagai seorang nabi. Ya Tuhan, ada begitu banyak halangan dan tantangan ketika Yeremia melayani sebagai seorang nabi di tengah umat-Mu. Kami belajar ya Tuhan hari ini untuk Tuhan kembali mengingatkan kami akan komitmen hidup kami untuk tetap di dalam Kristus. Kristus telah mengalami penderitaan, bahkan kematian di atas kayu salib ketika melayani. Itulah kiranya Tuhan yang akan kami alami ketika kami melaksanakan karya panggilan hidup kami sehari-hari. Namun ketika kami tetap memiliki komitmen untuk tetap hidup di dalam Kristus, sebagaimana Yeremia, kami meyakini Tuhan yang akan menyertai dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Allah kami Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu jemaat Tuhan di GKJ Mejasem. Puji syukur kehadirat-Mu ketika hari ini kami kembali dapat mengadakan kebaktian minggu bersama dengan keluarga dari rumah kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah keluarga kami. Tuhan telah menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan tetap menganugerahkan kekuatan dan kesehatan setiap hari untuk kami menjalani aktivitas hidup kami sehari-hari. Baik kami yang beraktivitas belajar dan bekerja dari rumah, ataupun kami yang harus bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan yang tetap menolong kami. Tuhan telah memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Bapa, kami mohon berkat-Mu. Kiranya ketika kami menjalani aktivitas kami sehari-hari, kami akan terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Allah kami Bapa di surga, kami mengingat untuk saudara-saudara kami. Bila ada di antara kami yang menderita sakit, kami mohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan dari Tuhan. Demikian pula ya Allah, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbeban berat oleh karena pergumulan hidup yang saat ini dialami. Kami percaya Tuhan Yesus yang menganugerahkan kelegaan yang sempurna. Mengingat pula Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di dalam minggu ini memperingati hari ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan telah menambah 1 tahun dalam kehidupannya. Berkat, kekuatan, dan kesehatan senantiasa Tuhan anugerahkan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan Tuhan seutuhnya kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami saat ini berdoa untuk daerah kami, bangsa kami dan seluruh bangsa di dunia yang saat ini masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Kami meyakini kuasa-Mu bekerja Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatunya kembali menjadi baik. Kami berdoa untuk pemimpin kami, pemerintah kami bersama dengan seluruh komponen bangsa yang lain. Berkati Tuhan dalam setiap upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi krisis ini. Kami percaya Tuhan yang menganugerahkan kekuatan dan kesehatan setiap hari. Dan kami berdoa untuk sesama kami yang harus terpapar COVID-19
Mohon belas kasihan-Mu, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan kembali. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu, pandemi ini akan segera berakhir, tidak meluas dan tidak memakan korban yang lebih banyak. Terima kasih ya Allah. Tuhan kami Bapa di surga, kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang oleh karena kondisi ini harus terdampak secara sosial ekonomi. Mohon belas kasihan-Mu ya Allah, Engkau yang akan mencukupi dan memberkati setiap kebutuhan hidup mereka. Tuhan kami Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu. Allah kami Bapa di surga, pakailah gereja-gereja kecil di tengah keluarga kami masing-masing untuk terus mewartakan cinta kasih Tuhan melalui karya keluarga kami. Kami berdoa untuk tempat ini, sanggar kasih. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tempat ini ke depan ketika kami akan beribadah kembali di sini. Jadikanlah rumah-Mu ini menjadi tempat ibadah yang aman dari COVID-19. Terima kasih ya Bapa. Berkati upaya kami ke depan untuk memproses izin pendirian tempat ibadah kembali. Tuhan pun berkenan memberkati setiap upaya kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, inilah doa kami, syukur kami kepadamu. Tuhan berkenan menerima setiap permohonan doa kami ini. Terima kasih ya Allah, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saatnya sekarang bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan segala waktu, bersama-sama mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan yang akan kita iringi dengan Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya,
Kita membawa persembahan di dalam doa. Allah kami, Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini kami telah menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan yang kami ambilkan dari berkat-Mu yang Tuhan limpahkan di tengah keluarga kami. Terimalah dan berkati persembahan kami Tuhan, supaya persembahan ini dapat kami gunakan untuk karya pelayanan yang tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Allah kami Bapa di surga, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati kami dalam aktivitas kami 1 pekan mendatang. Kiranya kami tetap memegang teguh komitmen kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan, melaksanakan karya panggilan pemberian Allah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu hari ini, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bahkan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana surga ku mengikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.